Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giri Parma dari Lombok. Saya Giri Parma dari Lombok, pekerjaan sebagai guru matematika, ya jurnalis, budayawan, dan tentu saja advokat di pekerjaan. Sebagai karya hiasnya acara hari ini. Oh gitu Iya. langsung. Ini rencana topiknya apa? Topiknya apa gitu? Haul cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua yang hadir pada acara yang luar biasa ini. Pada hari ini atau pada malam hari ini sebenarnya kita ingin bagi dalam perspektif kebudayaan ini kan sebenarnya merayakan kerinduan. Jadi haul dalam perspektif kebudayaan adalah bagaimana kita merayakan lagi kerinduan. Di dalam kerinduan tentu saja ada banyak kenangan-kenangan baik, dan sebagian daripada kehidupan itu adalah sekumpulan kenangan-kenangan. Maka dari itu saya kira kita melihat acara ini bagi kawan-kawan dari perspektif kesenian, perspektif estetika, maka melihatnya bahwa di dalam proses perkenalan, persentuhan, komunikasi selama ini pastilah ada keindahan yang kemudian tercecer, yang kemudian dirangkai menjadi haul pada malam hari itu. Jadi alamat kerja dari haul dalam perspektif estetika tentu saja adalah keindahan yang bertanam dan bertumbuh dalam setiap proses itu. Saya kira kita punya perspektif yang sangat spesifik masing-masing, punya kenangan-kenangan yang khusus. Jadi mengapa Raja Sabu-Sabu saya kenal betul, ini kakak ya, kadang-kadang musuh ya, kadang-kadang juga kadang-kadang juga guru ya, macam luar biasa. Tetapi kemudian tetap merayakan haul. Bagi saya ini kadang-kadang secara kejadian biasa, spiritual. Ini tentu saja memang bisa nanti diperjelas oleh Abeb ya. Tapi saya kira bahwa bagi kebudayaan Nusantara adalah suatu upaya untuk merayakan kerinduan itu dalam bentuknya yang paling komprehensif. Haul dilakukan juga bukan hanya oleh keluarga kerajaan, tapi juga keluarga masyarakat budaya di mana-mana. Walaupun kemudian haul ini ada hitungannya. Yang jepit. Ya. Silakan. Apa yang jadi? Iya. Mic yang satu lagi mana coba? Mic yang satu di mana? Kurang keras. Enggak mic yang coba supaya suaranya. Ah ya. Nah, saya kira kita mau mereferensikan kembali tentang bagaimana haul itu dilakukan atau bagaimana kerinduan itu dipekerjakan. Nah, setiap kita punya daya kerinduan. Kerinduan itu tadi saya sampaikan bahwa penghargaan atas kenangan. Dan hari ini kita merayakan kenangan itu sendiri, merayakan dalam bentuk kerinduan yang kita namakan, meminjam istilah dari agar mudah dimengerti, meminjam istilah Arab, haul. Tapi sebenarnya bagi Indonesia dalam tradisinya itu sangat melihat proses ini sebagai proses yang luar biasa. Jadi mengapa misalnya haul itu ada penanggalannya, ada tiga, 7, kemudian 9, 40 dan setahun, 1000 dan sebagainya. Sebenarnya ini hanya ingin melihat bahwa seberapa besar titik-titik atau noktah-noktah daripada kenangan itu dibentuk menjadi satu gambaran sebagai komposisi dalam pikiran kita. Para hadirin, saya kira bagaimana memahami diri sendiri sebagai satu pelajaran dasar dalam ilmu Nusantara itu menjadikan sesuatu kejadian-kejadian itu menjadi penting. Karena setiap kejadian itu berlaku dalam bahasa orang Lombok itu adalah Deca Kalapatra. Deca Kalapatra itu artinya setiap ruang pasti punya waktu, setiap waktu pasti punya peristiwa.
Deca artinya ruang, kala artinya waktu, patra artinya peristiwa. Setiap peristiwa punya ruang, punya waktu. Setiap waktu punya ruang, punya peristiwa. Nah, proses deca kala patra itulah yang sebenarnya bekerja dalam tubuh kita. Nah, bagi insan Nusantara yang merasakan bahwa memang hidupnya ini sangat berharga, hidupnya adalah sekumpulan keindahan-keindahan, atau adalah hidupnya ini adalah estetika yang dia rawat sepanjang masa, maka dia melihat tubuh itu, diri itu sebagai sesuatu yang indah dan dia jaga. Nah, bagaimana menjaga keindahan ini? Ini yang sebenarnya bisa kita bicarakan, bisa kita rundingkan, atau juga bisa kita lihat, refleksikan dalam diri kita masing-masing. Tentu saja bahwa setiap kita kemudian menuliskan takdir itu sebagai karya kita yang direstui oleh Ilahi. Tetapi sebenarnya sebesar-besarnya adalah adalah tulisan kita tentang takdir. Nah, tulisan tentang takdir ini saya kira akan kita lihat sebagai bagaimana daur hidup itu bekerja. Kalenderkah namanya, sistem penanggalan, makrokosmos, kemudian astronomi dan sebagainya, menegaskan bagaimana kita melukiskan takdir itu sebagai tubuh kita yang sedang bekerja. Nah, tubuh ini yang saya kira menjadi menarik, bahwa kita setiap hari sebenarnya merawat tubuh kita yang di dalamnya ada sukma, di dalamnya ada kesadaran, ada conscience, juga di dalamnya ada suatu proses yang terus-menerus bertumbuh dan berkembang. Pak hadirin, saya kira ini sudah ada para ahlinya, ada Mayor Jenderal Basha, yang mulia Mayor Jenderal luar biasa, ini sudah sering sekali jumpa, tapi memang baru kali ini sempat bisik-bisik ya tentang bagaimana tentang sejarah perang ya dalam tubuh kita sendiri. Karena peperangan yang terbesar itu adalah peperangan melawan takdir kita sendiri. Dan saya kira kemudian di hadirin yang berbahagia ini juga ada sahabat saya, mungkin juga kalau secara usia tuaan saya sama Letnan Kolonel. Ini ada lebih muda saya. Oh gitu, muda ya. Tapi beliau ini kayak bayangan saya seperti apa ya? Raja tapi tentara yang raja ini ya. Kayak di Inggris juga gitu ya, tentara raja tentara atau bangsa. Kemudian tentu saja yang mewakili kita sebagai sebuah penanda tentu saja adalah yang benar-benar manusia, Mayor Jenderal Andas. Itu sesungguhnya manusia gitu. Yang lain belum tentu. Jadi Andas itu manusia ya? Iya Andas. Ini di manusia kita belum tentu. Ini yang belum mencapai. Karena sudah Anas nih. Iya, kalau sudah Anas. Jadi kalau ibarat kata Sakyamuni ini sudah mencapai parinibbana ya, pencapaian yang sempurna menjadi manusia. Maka dibuatkan satu ayat ya. Satu surat sendiri Anda. Kalian lihat buka-buka tidak ada surat mana. Jadi Tuhan tidak menulis surat untuk saya. Tuhan menulis surat untuk Mayor Jenderal Anda. Saya kira gitu. Jadi karena kitab suci ini kan surat cinta Tuhan kepada hamba. Nah, begitu juga kita ketemu dengan yang mulia Kapten. Terima kasih. Ini nanti beliau bisa elaborasi. Selanjutnya tentu saja kita dengarkan statement-statement penting dari sistem tubuh kita. Tubuh itu apa? Tubuh itu 60% air. Selanjutnya zat padat dalam interpretasi. Di tubuh ini 60% air. Maka kita lihat siapa raja air di antara kita. Raja air raja Riolinga. Raja kelautan. Raja air. Jadi wilayah beliau ini sebenarnya 70% air saja isinya. Sedikit-sedikit pulau. Nah, pulau-pulau sudah ada sertifikat tanahnya oleh pihak lain. Kita kerajaan kita. Tapi air tetap milik yang mulia. Saya kira kita akan bicara tentang tubuh manusia dalam perspektif kesultanan air dan pesisiran oleh yang mulia Tengku Armizan. Nah ini cocok. Silakan yang mulia Tengku Armizan. Bicara dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah saya diundang dalam acara haul ini oleh Yang Mulia Raja Samu-Samu, dan juga dibimbing oleh Sri Lalu Gede Parma Negara. Saya tak dapat mau saking gembiranya, saking bahagianya, tak dapat apa yang akan saya sampaikan. Dan untuk itu mic ini saya kembalikan kepada Yang Mulia Sri Gede Parma. Nah, ini pertanyaannya, Yang Mulia kan pada dua sisi. Ya. Tubuh Yang Mulia itu sebagian besar air. Kedua, kerajaan Yang Mulia sebagian besar juga air. Ada nggak hubungan di antara kedua? Hubungan takdir gitu. Bagaimana dibayangkan ada kerajaan Riau Lingga yang hadir di acara ini, acara yang penuh kenangan ini, tetapi keduanya didominasi oleh air. Bagaimana cara dipikirkan? Bagaimana cara dirasakan itu? Susah jawabnya. Rasanya seger. Ya, Seger. segar ya. Seger. Oh, iya, ya. Bantu oleh ini Sultan. ya, oleh prajurit yang jenderal ya. Ada yang Karena banyaknya air ya, jadi bikin kita segar. Segar. Tapi kalau airnya itu air asin, membuat kita haus terus. Mudah-mudahan antara air asin dan air tawar di Lingga juga banyak, ada gunungnya, ada sungainya. Mudah-mudahan air asin dan air tawar ini dapat memberi kesegaran kepada terutama NKRI dan Kesultanan Riau Lingga khususnya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Sri Gede Parma Negara. Terima kasih Yang Mulia Sultan. Saya kira ini menarik buat kita, dan sekaligus mengundang para Yang Mulia pada bulan Juni ke depan kita akan buat seminar internasional tentang hak wilayah laut. Hak wilayah laut di Batam, di daerah kekuasaan beliau. Mengapa hak wilayah laut perlu dibahas? Karena selama ini hak wilayah itu hanya terbatas pada tanah, land, tapi belum laut. Padahal kerajaan di Nusantara sebagian besarnya adalah kerajaan laut. Di sisi lain, secara ilmu hukum laut itu adanya di kelompok hukum internasional. Tapi tetap kedudukannya di daratan yang mulia. Apa? Tetap kedudukannya di daratan. Nah, Jadi raja-raja itu menguasai lautan dan daratan. Itulah hebatnya angkatan darat. hanya ada. Tapi memang raja itu tinggal bilang. secara ilmu hukum kategorisasi hukum laut itu masuk dalam kategorisasi hukum hukum internasional. 7 hukum internasional, salah satunya adalah hukum laut. Di sisi lain, penggagas hukum laut di antar bangsa adalah Amanah Gappar, yang salah seorangnya adalah pendiri dari keturunannya adalah mendirikan kerajaan-kerajaan Melayu. Lautan masih ada dasarnya, daratan. Nah, ya. Daratan semuanya. Luar biasa. Saya kira selanjutnya kita dengarkan ini, karena kalau Yang Mulia Raja Laut, beliau raja pantai, Pesisir. Oh iya, raja pantai. Nggak enak hidup ini kalau sesuatu tidak dari pantai. Iya. Bahkan di Indonesia ini memang ada satu khusus itu. Badan Pantai Nasional itu ada, Bakamla. Tapi selanjutnya, kita selanjutnya dengarkan pernyataan dari raja yang menguasai seluruh pantai jiwa bangsa Indonesia. Hati-hati, hatiku dan hati. Monggo Yang Mulia kasih komentar dulu. Perspektif pantai, kerajaan dalam perspektif pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rasulullah. Yang kami muliakan rekan-rekan kami sangat baik sampai dengan sama pada semester kami kemudian Anas dan hadir Alhamdulillah malam hari ini pada
menjawab, bukan menjawab ya, menanggapi dari raja yang menguasai perairan di tubuhnya. Saya ingin mengulas sedikit perspektif haul menurut di Kesultanan Indrapura. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, Jenderal, saya Sultan Rusdar Inayat Shah, Daulat dan Persekutuan Sultan Indrapura. Saya Akmil 2000, sekarang Dinas Direktur Hukum Angkatan Darat, pangkat dalam kolonel. Kemudian kami di Indrapura haul ini juga merupakan suatu peristiwa yang disakralkan, karena memang hitungan-hitungan hari pertama, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100 itu adalah hari-hari yang memang dikhususkan. Khusus contohnya hari pertama itu memang berdoa, dikumpulkan seluruh sanak keponakan, keluarga-keluarga inti setelah pemakaman jenazah untuk doa khusus kepada almarhum yang sudah dimakamkan. Kemudian juga itu untuk menghibur keluarga-keluarga almarhum yang ditinggalkan. Kemudian hari ke-7 itu dilaksanakan lagi peringatan yang khusus. Doanya adalah khusus lagi, karena dalam konteks Kesultanan Indrapura hari ke-7 ini adalah waktu almarhum ini, roh ini menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi doanya lebih khusus lagi di hari ke-7. Dan juga di hari ke-7 ini ada juga jeda nanti mendoakan keluarga almarhum yang ditinggalkan, sehingga keluarga almarhum ini mendapatkan kekuatan untuk mendoakan terus almarhum sampai hari ke-40. Kemudian masuk ke hari 40, ini hari peringatan yang dilaksanakan ditujukan untuk mendoakan almarhum, tapi lebih banyak ke keluarga almarhum kalau hari ke-40. Karena hari ke-40 ini menurut perspektif Kesultanan Indrapura adalah hari yang paling berat bagi keluarga almarhum yang ditinggalkan. Di hari ke-40 ini juga ada acara tradisi marato namanya. Keluarga almarhum akan ada acara mengenang kebaikan-kebaikan almarhumah atau almarhum, mengenang segala kebaikan-kebaikannya. Itu dari ke-40. Di hari ke-40 ini juga mengundang seluruh, kalau di Kesultanan itu seluruh raja-raja bawahan hadir itu hari ke-40. Hari ke-1, hari ke-7 itu belum hadir. Hari ke-40 baru diundang. Karena kalau dalam konteks kesultanan itu membawahi banyak raja-raja. Di Indrapura sendiri, di Minangkabau, itu raja-raja pesisir barat itu semuanya, dari Balus, Salman, Bangis, dari mana-mana seluruh raja-raja bawahan. Kalau zaman sekarang provinsi-provinsi, jadi gubernur-gubernur. Nah itu dari ke-40 itu hari apa ya? Nah. Kemudian dilanjutkan lagi hari ke-100. Nah inilah hari terakhir doa khususnya. Nah, di hari ke-100 ini memang dikhususkan lebih banyak doanya untuk keluarga besar almarhum tadi, untuk memberikan spirit semangat dengan mengenang perjuangan-perjuangan almarhum selama masa hidupnya, berjuang bersama suaminya atau istrinya. Kalau di sini dalam konteks ini adalah mengenang seluruh jalan kehidupan dari yang mulia almarhumah Ratu Malika dengan Raja Bini bersama-sama. Kalau dalam konteks sekarang, saya
melihat sendiri perjalanan rumah tangga beliau ini luar biasa. Saya mengikuti perjalanan beliau dari 2010 atau 2011 gitu. Banyak sekali perjalanan bersama keluarga saya dengan keluarga beliau ini, mulai dari anak kita masih kecil-kecil kan, bagaimana almarhumah sangat mencintai dan menyayangi kakanda kita ini, sangat menjaga dan mendoakan selalu kakanda kita ini. Luar biasa kasih sayang cintanya kepada kakanda kita ini, dan bagaimana beliau selalu mendorong membaca segala motivasi, sehingga dalam perjalanan saya lihat mulai 2011 sampai dengan sekarang luar biasa terjadi kesuksesan kanda kita Raja sama-sama. Itu semua tidak terlepas dari doa, dari dorongan, dari semuanya lah, dari almarhumah Ratu. Itu perspektif dalam peringatan 1740-100. Kalau dalam konteks Kesultanan Indrapura di Minangkabau, sehingga memang hari ke-100 ini khusus mengenang, dan itu diharapkan dengan mengenang perjuangan ini diharapkan untuk memperkuat dan memberi spirit kepada keluarga almarhum untuk melanjutkan perjuangan atau cita-cita yang pernah dirangkai bersama-sama dengan almarhumah itu. Tentunya dari ke-100 itu almarhumah sudah berbahagia, dan keluarganya yang ditinggalkan tentunya sudah siap untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan yang pernah dirangkai, yang pernah menyatukan visi dan misi dahulu. Itu sebenarnya konteksnya. Makanya di Kesultanan Indrapura sendiri sebagai kerajaan yang berdaulat paling akhir di Minangkabau, karena sampai 1930 Sultan Indrapura masih berdaulat, dan secara tradisi sampai ke kami Indrapura tidak pernah putus, berlanjut sampai ke kami sampai sekarang. Ya, itu banyak sebenarnya kasanah-kasanah tradisi budaya sakral yang hidup di dalam kesultanan yang notabene-nya kesultanan ini adalah pusat syiar Islam, dan kesemuanya pasti bersumber dari ajaran-ajaran Islam. Itu selalu diberitakan. Terakhir itu acara kebesaran peringatan meninggalnya Sultan Muhammad Baqi di 1891 itu diberitakan oleh Belanda, diberitakan ke seluruh alam Minangkabau. Di hari ke-40 itulah seluruh raja-raja di Minangkabau itu hadir ke Indrapura. Luar biasa. Nah, kemudian kenapa sekarang karena agak sulit di mana sih pusat kesultanan sebenarnya? Soalnya mudah menandainya itu yang di mana Masjid Agung, di situlah pusatnya. Kalau Masjid Raya berarti itu raja di situ, Masjid Raya. Maka di Sumatera Barat Masjid Agungnya ada di Indrapura, pesisir selatan. Nah, yang lainnya Masjid Raya di Padang Masjid Raya. Padahal sekarang di kota provinsi kan. Mungkin sama lah dengan di tempat yang mulia itu kan. Nah, itu konteksnya. Kemudian menjawab pertanyaan, bukan menanggapi tadi. Saya mau menanggapi, sampai lupa apa tadi. Tadi apa tadi? Air. Pesisir. Air ini kan banyak sekali konteksnya kan. Air inilah sebenarnya yang mengantarkan perjalanan leluhur kita dari negeri-negeri asalnya sampailah ke tempat kita. Kalau nggak ada air zaman dulu nggak akan sampai, susah. Belum ada pesawat. Luar biasa. Lewat jalan daratan. Wah. Kalau ke Ciamis Minang, takut di mau. Terima kasih. Ya mulia. Ya konteks airnya luar biasa.
dengan adanya air itulah dulu zuriat Rasulullah ini sampailah ke negeri yang dirahmati Allah ini kan. Masya Allah. Negeri raja-raja yang insya Allah di negeri Nusantara inilah zuriat Rasulullah sekarang berada ini kan. Luar biasa ya udah. Sampailah ke sini mendakwakan Islam. Nah, kalau Nusantara ini dulu pulaunya satu, susah juga dakwahnya ini. Untuk banyak air pulau-pulau, tinggal naik tebang kayu, pang, jadikan kapal, tak, kasih layar, tak, duduk manis, sampai itu masalah. Tinggal angin. Oke, luar biasa yang dia. Jadi konteksnya air ini belum selesai masa. Konteksnya air dengan angin, jadi ada daratan, di atasnya ada air. Nah, ada air mengantarkan karena ada angin. Nah, gitu, mungkin gitulah yang mulia sekitar. Nanti kita lanjutkan 4 mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang mulia. Sedikit raja, sedikit sultan setiap beliau ini. Saya kira kalau ada apa namanya penghargaan khusus, kalau ada penghargaan khusus, saya pikir kita harus aturkan pada yang mulia. Tolong disiapkan aja. Tapi para yang mulia semua, para hadirin, saya kira ada satu pertanyaan sederhana sekali pertanyaannya, yaitu apa sih patisari dari kehidupan? Lalu seorang ustaz di Lombok menjawab, patisari kehidupan itu agama. Kalau tanpa agama kehidupan itu tidak ada. Lalu apa patisari agama? Patisari agama itu teks suci, Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran patisarinya apa? Katanya umur Quran, Fatihah. Patisari Fatihah itu Bismillah. Bismillah. Patisari basmalah adalah patisari bak titik. Patisari titik itu apa? Hati. Di kedalaman hati itu ada kuat. Kuat yang basah. Pati sekali dari segala patisari. Kalau segala dari inti nuklir ini tidak bicara, rugi kita. Jadi kuat yang basah, kalau kuat kering lain kita. Monggo ya, Apalagi buat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Bapak Raja Samu-Samu selaku tuan rumah beserta seluruh keluarga besar. Yang saya muliakan juga para raja-raja yang hadir pada malam hari ini. Yang saya muliakan juga Habib beserta seluruh rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan rekan saya Mayor Jenderal TNI Anas Alwi dan adik-adik saya yang saya tadi lupa namanya. Yang satu kolonel, satu letnan kolonel. Tidak henti-hentinya marilah kita menjaga puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada malam hari ini kita diberikan waktu, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan diberikan juga umur untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka merayakan haul. Ya, kalau saya katakan merayakan kok lucu ya, orang meninggal kita merayakan gitu ya. Memperingati haul 1 tahun wafatnya Ibunda Ratu Malika, yang insya Allah mudah-mudahan kita doakan bersama beliau tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehat di taman surga yang telah dijanjikan